Ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Pertanyaan SGIE yang dilontarkan Gibran disambut Muhaimin dengan mempertanyakan proyek besar di kota Solo di debat Cawapres. Lalu saudara, seberapa besar efek dari saling serang saat debat Cawapres terhadap sentimen pemilih? Kita bahas saudara petang hari ini bersama juru bicara Timnas Amin Daniel Johan, juru bicara TKN Emil Dardak, dan juga ada pengamat politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo. Saya sapa dulu Mas Daniel dan juga Bung Kunto, selamat petang, sehat selalu. Selamat sore. Selamat petang, Mbak. Ya. Selamat hari libur. Selamat hari libur, kita ganggu liburnya dulu ya. Tapi sesaat lagi juga akan bergabung dengan kita Mas Emil Dardak. Saat ini kita masih coba untuk berkomunikasi. Tapi saya ingin ke Mas Daniel dulu ini soal pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran Raka Buming Raka ya, soal SGIE ini. Apakah ini jadi bahan evaluasi dari tim Amin? Ya tentu semua hal ya, termasuk ini menjadi bahan evaluasi. Tapi untuk SGI itu malah kita melihat sebagai setengah blundernya Mas Gibran, karena pertama tujuan dari pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk menggali substansi pertanyaan, tapi ingin menunjukkan bahwa Caimin tidak bisa menjawab. Tapi begitu paham bahwa ini adalah mengenai ekonomi syariah, ekonomi sertifikat halal, Caimin menjawab dengan sangat baik, bahkan sangat substantif. Jadi nggak masalah dengan apa yang sudah terjadi. Oke. Nah, istilah-istilah asing atau istilah yang jarang didengar seperti ini, apakah kemudian akan jadi bahan antisipasi begitu mungkin di debat-debat selanjutnya mungkin saja akan keluar hal-hal serupa? Saya rasa enggak ya. Pertama, Caimin nggak akan melakukan hal yang sama. Dan kedua, saya minta itu juga menjadi warning bagi KPU melakukan tata tertib. Karena nggak seru banget kalau misalkan di dalam debat, sepanjang debat yang disampaikan adalah singkatan-singkatan. Nanti kayak Pak Mahfud, bahasa ahli bahasa Belanda, entah disingkatin bahasa Belanda, yang lain nggak paham. Entah Caimin, bahasa pesantren, yang lain nggak paham. Jadi saya rasa jangan punya tendensius untuk menjebak lawan debat, tetapi dengan hal yang tidak substantif. Ini kan bukan cerdas cermat anak SMA. Oke. Jadi Anda tidak menginginkan ada istilah-istilah yang muncul begitu dalam debat begitu ya, Mas Daniel? Ya, saya rasa tidak perlu ya. Kalaupun ada istilah itu harus ada kepanjangannya. Jadi saya ingat nih waktu saya di zaman SMP SMA, Mbak, kalau dalam lomba itu ada teman yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Nah, mungkin dia menang, tapi teman yang seperti ini tidak disukai oleh teman-teman sekelas yang lain. Oke, saya ingin ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, kalau kita melihat ya dalam debat keluar istilah-istilah asing yang kemudian mungkin jarang didengar begitu, apa sentimennya itu seperti apa sih? Positifkah atau negatifkah justru? Iya, sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa tujuan debat ini adalah meyakinkan pemilih, terutama pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan kebanyakan pemilih kita kan tingkat pendidikannya menengah ke bawah, lalu kemudian tingkat ekonominya juga menengah ke bawah. Kalau akhirnya pakai istilah-istilah atau jargon-jargon teknis, ya saya khawatir itu tidak mencapai tujuan dari debat itu sendiri, tidak bisa meyakinkan pemilih tentang gagasan, tapi akhirnya
ini hanya sekedar menang-menangan debat gitu. Jadi istilahnya debat kusir dengan persepsi bahwa oh dia bagus karena tahu sebuah istilah, atau oh dia kurang bagus karena nggak tahu sebuah istilah atau singkatan. Jadi menurut saya ini justru mengaburkan dari esensi debat capres dan cawapres yang sebenarnya kita harapkan lebih banyak gagasan, Mbak. Gitu. Tapi itu kalau kita lihat dengan menggunakan istilah seperti itu, ada aturan nggak sih yang dilanggar sebenarnya? Ya sebenarnya nggak ada aturan yang dilanggar, cuman kan masalah jadi sah-sah kepatutan saja kan. begitu ya? Ya betul, tapi kita kan kembali ke tujuannya kan. Tujuannya debat apa? Apakah saya ingin menjatuhkan lawan bicara saya, atau saya ingin meyakinkan lawan bicara saya dan bahkan pemilih lain yang sedang menonton kan itu. Dan Anda Jadi menurut melihat saya ini itu. arahnya jadinya menjatuhkan lawan begitu? Betul Mbak. Karena ini juga sudah pernah dilakukan oleh bapaknya Mas Gibran kan, Pak Jokowi kan, ketika 2019 lawan Pak Prabowo dengan unicorn, TPID gitu. Jadi ini menurut saya jadi strategi khas dari kubunya Pak Jokowi / Mas Gibran gitu. Oke, Mas Daniel, kalau misalnya ini nggak ada ya sebenarnya hal yang dilanggar begitu dalam debat ini, hanya strategi gitu, bagian dari strategi, nggak apa-apa dong harusnya ya? Nggak apa-apa, tapi kan nggak seru. Mau debat kusir seperti cerdas cermat, apa debat calon wakil presiden? Kita kan bukan debat anak SMA. Oke, tapi Anda merasa ini menjatuhkan tidak, atau membuat jadi sentimennya negatif tidak ke ini Anda, kepada Caimin? Ya alhamdulillah, malah kalau dari data yang disampaikan oleh tim, justru ini menimbulkan simpati bagi Caimin, karena memang Caimin secara jujur menyampaikan apa yang disampaikan itu dia belum paham gitu. Tetapi ya kita bersyukur ternyata yang dimaksud oleh Mas Gibran sangat dipahami oleh Caimin dan disampaikan dengan sangat baik. Tapi kita berharap ke depan gaya debatnya tidak menggunakan istilah-istilah yang hanya untuk menjatuhkan. Karena kalau begitu sangat banyak, kita akan sangat banyak mempunyai istilah yang Mas Gibran pasti 100% nggak paham. Oke. Kita sapa dulu Mas Emil Dardak sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat sore Mas Emil. Selamat sore, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emil, karena sudah baru bergabung, saya langsung saja tanya ke Mas Emil ini soal SGIE yang ditanyakan oleh Mas Gibran. Ini kan ramai jadi perbincangan, tapi sentimennya bagaimana, Mas? Ya, kalau teman-teman pelaku ekonomi syariah itu nggak terpaku kepada isu mengenai debatnya, mereka lebih terfokus kepada kebahagiaan karena hal-hal yang menjadi ikhtiar dari para pegiat ekonomi syariah dibahas di mainstream kan sekarang, ya kan. Jadi justru hikmah di balik semua ini akhirnya semua jadi tahu bahwa ada roadmap sebenarnya dan ada indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah kita. Jadi saya rasa mari kita masuk ke babak itu deh kira-kira, karena semua di pelaku ekonomi syariah lagi semangat-semangatnya. Oke, tapi kalau disebut oleh Mas Daniel tadi, esensi debatnya jadi kurang nih, tidak ada begitu dengan mengeluarkan istilah-istilah yang asing. Ya, sekali lagi itu kan ada sebuah asumsi yang diambil oleh Mas Gibran. Makanya dikasih semacam kata kunci atau clue, yaitu PKB gitu kan. Jadi PKB selama ini asumsinya Mas Gibran tentunya adalah partai yang sangat merepresentasikan basis Nahdliyin gitu. Jadi tapi sekali lagi sekarang masyarakat sedang berbahagia yang pelaku pegiat ekonomi syariah terhadap ini. Jadi saya rasa ini kita sekarang bersama-sama untuk bisa ikut memberikan dukungan agar Indonesia akan menjadi pelaku utamalah di dunia untuk ekonomi syariah. Oke, yang menarik juga dalam debat ini setelah pertanyaan keluar soal SGIE ini, ada juga pertanyaan dari Gus Muhaimin kepada Gibran soal proyek besar di Solo yang banyak masuk, apa tips dan triknya. Ini juga ramai jadi perbincangan, kita akan bahas lebih lengkap usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Petang. Kita lanjut
lanjutkan kembali perbincangan kita sore hari ini, saudara. Saya masih bersama dengan Mas Daniel, Mas Emil Dardak, dan juga Mas Kunto Adi. Saya sapa dulu, masih bersama kami Bapak-Bapak? Ya, masih. Mbak. Oke, Mas Daniel, masih bersama kami Mas Daniel? Oke, sepertinya Mas Daniel masih kita coba lagi untuk terhubung dengan kami. Saya ke Mas Emil dulu. Mas Emil, kalau kemarin itu pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Muhaimin ya soal proyek besar yang masuk di Solo, itu mengganggu tidak secara misalnya sentimennya jadi negatifkah begitu ke Mas Gibran? Nggak ada hal yang harus kita sikapi dengan sentimen negatif dong, ya kan? Sama lah tadi pertanyaan mengenai ekonomi syariah, semua kita lihat dengan positif lah. Ini kan bukan kemudian tujuannya untuk sesuatu yang sifatnya individualistis ya. Ini untuk kemajuan bangsa. Jadi, kalau Gus Muhaimin kemudian menyampaikan mengenai proyek kan ternyata masyarakat juga menilai sendiri. Ini ada TV, sama-sama TV News dengan Kompas TV juga baru mengangkat gitu kan, dilihat 5 tahun wali kota sebelumnya dan 3 tahun ya Mas Gibran bertugas, itu kan ada sekitar data yang diperoleh dari LPSE dan lain-lain, itu nilai kontraknya ada 60 proyek dengan 3,55 T. Sekali lagi ini kita ini kan nggak kemudian nyariin satu-satu, tapi ini baru diangkat ini gitu, jadi silakan nanti cek ya kan, dan rata-ratanya. Sedangkan kalau Mas Gibran selama 3 tahun 32 proyek gitu, nilainya 2 T. Jadi kan rata-ratanya aja masih di bawah tuh. Tapi 67 zaman Mas Gibran, 710 zaman. Artinya begini. Kita maksud kami bukan kemudian seakan-akan yang dulu dan sekarang mana yang lebih bagus gitu ya, tapi bahwa pandangan adanya sebuah perlakuan yang sangat-sangat tidak proporsional terhadap Mas Gibran itu perlu dipikirkan ulang. Mas Emil, kemarin itu kan ketika menjawab pertanyaan dari Gus Muhaimin, Mas Gibran sempat menyebut kata jangan ini arahnya kemana? Ini tendensius begitu. Kenapa? Apakah memang merasa pertanyaan itu arahnya adalah serangan balik begitu ke Gibran? Mas Gibran ini kan ingin membuat Gen Z tidak apatis politik. Ingin membuat zilenial tuh milenial yang lebih muda lagi ya, yang di tengah-tengah antara milenial dan Generation Z gitu ya, Generation Z tua atau milenial muda, itu tidak apatis sama politik. Jadi hal-hal yang kemudian beliau yakini memang pesan tersiratnya sangat jelas, diperjelas sekalian supaya masyarakat bisa terang benderang melihat segala sesuatunya. Jadi itu sebenarnya jadi memang itu itulah style Gen Z dan milenial muda ya lugas. Jadi itu memang dirasa sebagai sebuah serangan dari Gus Muhaimin. Semua di dalam proses debat itu kan tujuannya untuk kemudian menciptakan keunggulan. Keunggulan itu diperoleh dengan 2 cara kan. Ya salah satunya komparatif terhadap kompetitor. Ya kita menyikapi itu dengan arif lah. Baik, saya coba panggil lagi Mas Daniel. Mas Daniel masih bersama kami? Yo Mbak, mohon maaf signalnya ini ngadat. Baik. Mas Daniel, ini soal pertanyaan dari Gus Muhaimin kepada Mas Gibran soal proyek yang ada di Solo, itu berkaitan dengan karena Gibran putra Pak Jokowi? Ya, tetapi yang ingin ditunjukkan adalah bahwa ke depan kita perlu adanya keadilan anggaran bagi banyak daerah ya. Nggak hanya cukup satu daerah yang sangat fokus, yang tidak adil, tetapi sementara daerah lain yang jumlah penduduknya lebih besar, yang luas wilayahnya lebih besar, yang punya potensinya juga lebih besar, tetapi sangat jomblang. Itu ada catatannya begitu? Ada. Ada catatan lengkap yang dimiliki oleh tim Amin bahwa memang itu terjadi ketimpangan seperti itu? Iya, makanya kan disebut ada Cirebon yang hanya cuma 11 kegiatan. Dan itu dipengaruhi oleh karena Mas Gibran putra Pak Jokowi? Ya kita ingin memastikan aja sekalian, itu bisa jomblang begitu, apa karena memang ada hal yang kita tidak ketahui menjadi kekhususan, atau memang semata-mata hanya karena nepotisme karena seorang putra presiden kan? Saya ingin mastiin begini, memang ada catatan bahwa karena dia putra Pak Jokowi maka proyeknya lebih besar di sana begitu?
Kalau dari penjelasannya Pak Rudi FX yang sangat dekat dengan Mas Gibran, ya jawabannya seperti itu. Simple, itu karena anak seorang presiden kan. Oke. Mas Emil bagaimana Mas Emil menanggapi itu? Tadi Mas Daniel baru bergabung. Saya rasa semua pandangan, saya pernah jadi kepala daerah juga, bupati pernah juga. Ya kadang kalau ngelihat proyek di daerah lain langsung rasanya kayak, oh daerah itu diistimewakan. Tapi ya sekali lagi saya pikir fair-fair saja untuk Mas Daniel mempertanyakan ini. Itu suatu hal yang konstruktif, yang baik. Tadi juga saya sudah mengutip sebuah data yang dipublish oleh salah satu stasiun TV swasta yang News TV, bahwa selama 5 tahun kepemimpinan wali kota sebelum Mas Gibran, 60 proyek 3,55 T di rata-rata 710 M per tahun. Di zaman Mas Gibran 32 proyek 2 T 667,35. Bahkan saya lihat di berita pernah ada yang mengatakan Pasar Legi itu zaman Mas Gibran gitu ya. Padahal sebenarnya Pasar Legi itu di periode sebelumnya gitu. Yang ini Pasar Jongke. Jadi tapi nggak apa-apa kok. Sekarang begini. Sekarang mari kita ngomong, tadi juga Mas Daniel membicarakan lintas daerah ya, lintas daerah. Memang ini yang kami rasakan juga dulu. Saya kasih satu contoh ya, bahwa waktu kami bupati di Trenggalek, kami juga dapat proyek baik sekali, dan saya bukan siapa-siapa begitu. Ada Pasar Pon di Trenggalek yang dan ada juga pengembangan kawasan Pantai Brigi. Kata kuncinya satu yang disampaikan Mas Gibran kemarin. Readiness kriteria. Saya pernah satu proyek APBN di Trenggalek hampir nggak jalan karena kita tidak bisa membebaskan satu lahan. Nah itulah yang kemudian menjadi penting, bahwa PR-nya dapat duit aja nggak cukup. Kerja seorang wali kota bupati itu penting sekali. Saya tahan di sana dulu, Mas Emil. Saya ingin ke Mas Kunto dulu. Mas Kunto, kalau misalnya Anda lihat dalam debat menarik-narik nama Pak Jokowi begitu, ini sentimennya bagaimana sih, Mas? Ya, sentimennya pasti mengarah negatif ke Mas Gibran gitu kan. Tapi di luar itu saya tertarik dengan tadi pembahasan soal keadilan kan itu kan. Kata kuncinya kan keadilan. Jadi Bang Daniel bilang keadilan, Pak Emil bilang keadilan. Soal keadilan ini di kebijakan publik kan diartikan bagi awam ya mungkin sama rata gitu. Jadi satu daerah dengan daerah lainnya sama rata. Tentu tidak semudah itu. Pasti kan ada soal ekuitas, soal kebutuhan dan apa yang kemudian ingin dicapai dari, misalnya kalau saya memang butuh pasar, dikasih stadion olahraga kan jadi nggak equity tuh, nggak bagus. Padahal semua daerah misalnya dapat lapangan olahraga gitu. Jadi menurut saya harusnya perbincangannya ke sana, Mbak, gitu. Jadi kita bisa menggedor soal budgeting atau APBD ini dengan lebih komprehensif gitu. Tapi dengan cara saling serang dalam debat misalnya seperti yang terjadi yang terakhir ini, bagaimana sih itu Anda lihat publik itu meresponnya bagaimana sih? Ya kalau di media sosial tentu riuh, masing-masing pendukung tentu akan menjauhkan masing-masing ya. Misalnya pendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo akan bilang bahwa tuh kan nggak ada pilih kasih, kita itu memang apa adanya. Dan yang dibilang Mas Gibran tapi di lain sisi di pendukung 01 Amin gitu misalnya, ya mereka akan lebih support dengan pertanyaan yang valid dari Caimin, dan menurut saya itu pertanyaan yang valid juga. Cuma yang susah ditebak ini kan yang belum menentukan pilihan dan apolitis di tengah-tengah ini, Mbak. Dan menurut saya untuk isu-isu anggaran APBD kayaknya agak kurang relevan dengan mereka. Gitu. Baik. Mas Daniel, apakah strategi menarik kedekatan, membawa-bawa kedekatan Pak Jokowi dengan paslon tertentu itu masih akan dibawa dalam debat-debat selanjutnya? Nah, kita belum bahas tuh. Nggak tahu nanti. Ya, tapi intinya kita ke depan lebih mengedepankan substansi ya. Tadi dari Mas Kunto juga sangat bagus. Kalaupun ada perdebatan ini yang muncul masalah keadilan dan bagaimana kesiapan membangun kota-kota lain. Sehingga kita akan bisa menumbuhkan lebih banyak kota satelit yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Kalau dari Kang Emil, ini kan kedekatan paslon 02 dengan Pak Jokowi bisa diseret-seret terus ya dalam debat. Bagaimana mengantisipasi itu? Ya, saya rasa kita tidak perlu khusus ya setiap pertanyaan yang dilontarkan kita jawab dengan pikiran yang positif. Kami berterima kasih Mas Daniel, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang memang mencerahkan masyarakat. Tadi saya sudah berikan faktanya, bisa antar waktu betul memang sudah terbukti bahwa ternyata tidak.
ya apa yang disampaikan Mas Gibran. Tidak serta-merta Mas Gibran lebih banyak, bahkan lebih sedikit rata-rata tahunannya. Antar wilayah, nah itu agak sulit. Ada 500 kabupaten kota lebih gitu ya. Jadi untuk melihat, ya saya rasa ini perdebatan yang sehat, yang silakan dilanjutkan diskursusnya di publik. Tapi satu fakta bahwa belum, kalau di pandangan kami belum ada fakta yang absolut untuk mengatakan bahwa ada ketidakadilan dalam pengucuran proyek pusat ke kota Solo. Oke, Mas Emil, ini yang menarik juga kan begini, banyak publik menunggu nih Gibran hadir dalam undangan-undangan atau diskusi-diskusi yang dibuat oleh lembaga atau kampus dan sebagainya. Nah, kemarin kan dapat banyak apresiasi nih, kemampuan debatnya dan lain sebagainya, termasuk dari Pak Prabowo juga ngasih angka 9,9 gitu. Apakah ini mungkin kedepannya Mas Gibran akan lebih aktif lagi atau mendatangi atau menghadiri undangan-undangan seperti itu? Pertanyaannya ke saya ya. Iya, Mas. Enggak, begini. Kita kan seperti disampaikan Mas Gibran, beliau ini munculnya kan relatif yang paling terakhir ya di dalam konstelasi tokoh-tokoh nasional yang berkompetisi. Banyak undangan-undangan masyarakat yang sangat-sangat penting yang harus dihadiri. Jadi bahwa mungkin ada acara yang kebetulan bersamaan gitu ya. Toh waktu itu juga sempat datang di beberapa kampus, ketemu komunitas. Saya jadi saksi sendiri di Balikpapan ada komunitas yang terus menyecar Mas Gibran, menanyakan mengenai Anda memperlakukan seniman di Solo bagaimana, dikasih kompensasi berapa mereka untuk tampil, itu nggak ada batasan di sana. Jadi ada kan yang membuat catatan bahwa ada banyak diskusi yang tidak dihadiri, kan semakin banyak diskusi semakin bagus nih Mas Emil nih. Tapi bukannya tidak hadir karena nggak ngapa-ngapain, kan hadir dan juga menghadiri sapa dengan masyarakat begitu. Jadi ini kan pilihan-pilihan yang memang tentunya harus diambil oleh Mas Gibran agar beliau bisa bersapa dan tentunya bersambung rasa dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Oke. 2 debat sudah dilewati, Capres dan Cawapres, masih ada tinggal 3 debat lagi. Apa yang mau diperkuat ini dari tim Amin ini, Mas Daniel? Tim Amin ya, karena kemarin waktu debat semua pengamat, semua komentar, banyak sahabat bilang Caimin terlalu baik. Mudah-mudahan bisa lebih seru. Oke, lebih seru nih artian apa nih? Mau lebih menyerang atau bagaimana nih? Ya lebih kritis lah, biar ada perdebatan, gagasan, perdebatan ide yang jauh lebih hidup. Oke, baik. Lebih tajam. Oke, kalau Mas Kunto, bagaimana Anda kira-kira apa yang harus diperkuat ini dalam 3 debat berikutnya? Ya, sebenarnya kita kan berharap debat ini penuh dengan adu gagasan, jadi tidak model cerdas cermat yang dibatasi waktu. Jadi kan kita harus maklum karena mediumnya televisi, terbatasi durasi, ya akhirnya yang paling optimal seperti itu. Ini jadi adu performance dari kemampuan public speaking para capres dan cawapres gitu. Dan mungkin para pemilih juga sudah lebih berharap diskusi gagasan ada di luar mimbar debat yang di televisi itu. Misalnya media sosial kita penuh dengan diskusi atau bahkan di acara-acara yang dihadiri oleh masing-masing paslon gitu, Mbak. Tapi kalau untuk debat ketiga dan seterusnya, saya melihat model performance base atau lebih mengarus utamakan penampilan daripada gagasan. Itu akan kita lihat sampai debat kelima kayaknya gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Emil. Terakhir Mas Emil, apa yang disiapkan strateginya begitu untuk debat-debat selanjutnya? Ya intinya kita mempersiapkan diri dengan baik lah. Substansi tentunya menjadi penting. Yang paling penting juga kondisi kesehatan, kondisi yang prima itu yang penting karena kan keliling-keliling terus. Jadi ya balance lah, menurut saya tidak ada strategi yang benar-benar khusus. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Mas Daniel dan Mas Kunto ini bagus ya, bahwa kita akan terus berusaha debat berikutnya lebih baik lagi dari debat yang kemarin. Semua masukan kita terima dengan pikiran terbuka supaya yang penting yang terbaik adalah demokrasi kita semakin berkualitas. Jadi semua masukan harus kita terima dengan pikiran terbuka. Oke, tentu harus sesuai dengan substansinya yang dibutuhkan oleh masyarakat, paling penting juga karena itu yang ditunggu oleh masyarakat. Terima kasih Mas Emil Dardak, juru bicara dari TKN, Mas Daniel Johan, juru bicara dari Amin, dan juga Mas Kunto, terima kasih, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Sehat selalu Bapak-Bapak.